Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini pekan ketiga ya, telah mudahkan kita kembali berjumpa di kajian pekanan Yayasan El Taraktil Indonesia. Seperti biasa, pekan ketiga kita melanjutkan kajian fikih. Pekan pertama fikih, kedua hadis, ketiga fikih lagi, keempat kajian akidah. Kajian fikih masih menggunakan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, bab rukun-rukun salat. Suaranya seperti hilang ya? Halo, tes, ada? Iya. Membahas bab rukun-rukun salat. Rukun yang ke berapa? 8 sudah belum? Duduk di antara dua sujud, belum ya? Nah, masuk ke rukun yang ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud. Ini termasuk rukun. Dalilnya adalah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah disebutkan dulu, summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian setelah kamu sujud, duduklah sampai tumakninah dalam kondisi duduk. Jadi duduk di antara dua sujud dikerjakan oleh baginda Nabi, jadi masuk bagian dari sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian juga diajarkan, selain dikerjakan, diajarkan kepada para sahabat. Karenanya menjadi rukun dalam salat. Rukunnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, an yaqsida bi julusihil ibadah wala yahmiluhu alaihi syai'un akhar ka khaufin wa nahwi. Syarat ketika duduk itu, duduk itu niatnya untuk ibadah. Tidak karena hal lain, karena mungkin takut atau pengen apalah, pengen istirahat atau apa. Enggak, niatnya duduk di antara dua sujud tadi adalah untuk ibadah. Yang kedua, an la yutawwilahu tatwilan fahishan bihaitsu yazidu an muddati aqallit tasyahhud. Tidak boleh lama-lama. Ya, duduk di antara dua sujud itu enggak boleh lama. Kenapa? Karena ini adalah rukun qasir. Yafsilu baina ruknaini tawilain. Rukun pendek yang menjadi pemisah antara dua rukun yang panjang. Dua rukun tersebut adalah sujud. Kalau sujud mau dipanjangin, enggak. Selama tidak dalam sholat berjamaah gitu, enggak ngimami orang dalam berjamaah, jamaah secara umum. Untuk sendiri silahkan mau panjangin sujud sepanjang-panjangnya juga boleh. Tapi duduk di antara dua sujud tidak boleh lama-lama. Kemudian yang ketiga adalah at-tuma'ninatu bimiqdari tasbihatin 'alal aqal. Tuma'ninah bimiqdar sekira-kiranya membaca 1 kali tasbih minimal ya. Tuma'ninah dengan minimal membaca 1 kali tasbih. Baik. Kemudian yang ke-9, rukun yang ke-9 tadi, ke-8 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Yang ke-9 al-julusul akhir, duduk untuk tahiyat akhir. Wa yuqsadu bihil julusul ladzi yakunu fi akhir rak'atin min raka'atis shalah bihaitsu yaqubuhus salam, yaitu duduk yang terakhir kali, nanti di akhirnya ada salam. Ini duduk yang wajib, duduk yang rukun. Dalilnya kenapa? Karena di situ ada tasyahud, ada tahiyat akhir, dan tahiyat akhir itu wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tahiyat akhirnya wajib, dan tahiyat akhir itu harus dalam kondisi duduk. Karenanya duduk tahiyat akhir juga hukumnya wajib. Ini perkara wajib, kalau tidak bisa terlaksana tanpa adanya suatu hal, maka hal ini juga ikut wajib. Itu kaidahnya. Nah, langsung ke 10, tahiyat akhir, at-tasyahud fil julusil akhir. Tahiyat akhir.
Dalilnya adalah Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala kunna shallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami salat bersama baginda Nabi. Wa indal Baihaqi wa Daruqutni, dan dalam riwayat Baihaqi serta Daruqutni, Ibnu Mas'ud mengatakan kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud. Dulu sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud akhir. Tahiyat akhir itu belum diwajibkan kepada kami. Dulu kami mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadih, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Dulu sebelum difardukan tahiyat tasyahud akhir kepada kami baca doanya seperti ini. Assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Nah, kemudian Rasulullah ngajarkan innallaha huwassalam fa idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalam itu Allah. Jadi jangan assalamu ala Allah, tapi bacalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi kata para sahabat dulu sebelum difardukan tasyahud kami baca doa ini. Berarti setelah itu tasyahud itu hukumnya fardu, wajib gitu. Jadi tasyahud hukumnya wajib atau bagian dari rukun salat. Minimalnya wa aqalluhu at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Minimal tahiyat. Imam Syafi'i milih tahiyatnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibat, kalau nggak salah seperti itu. Nah, tahiyatnya Ibnu Abbas ini at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Imam Syafi'i milih ini karena menurut Imam Syafi'i lebih lengkap. Maknanya itu lebih lengkap, menampung semua kebaikan masuk di situ. Ini tahiyat Ibnu Abbas. Boleh nggak pakai tahiyatnya Ibnu Mas'ud? Tahiyat Ibnu Abbas itu biasanya yang dipakai, ini hadis Sahih Muslim yang diamalkan oleh Nahdiyin, oleh kami orang-orang Nahdiyin. Yang tasyahudnya Ibnu Mas'ud itu biasanya tahiyatulillah diamalkan oleh orang-orang MU Muhammadiyah. Boleh. Keduanya sama-sama sunnah, sama-sama benar, sama-sama mencukupi untuk sholat. Paham ya? Jadi itu cuma khilaf tanawwu, sama-sama boleh. Sesekali silahkan pakai tasyahud atau tahiyatnya Ibnu Abbas. Sesekali pakai tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya juga. Tahiyat itu ada syarat-syaratnya. Yang bagi fi qira'ati tasyahudi mura'atu ma yali. Sebaiknya dalam bertahiyat diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, an yusmi'a nafsahu idza kana sam'uhu mu'tadilan. Jadi bisa kedengaran oleh diri sendiri selama pendengarannya normal. Mungkin yang sudah mulai tua biasanya pendengarannya mulai melemah. Nggak kedengaran juga nggak apa-apa untuk diri sendiri. Maksudnya mendengar diri sendiri itu bagi mereka-mereka yang pendengarannya masih normal. Yang kedua, kenapa harus mendengar diri sendiri? Karena kalau tidak didengar oleh diri sendiri padahal dia normal, berarti itu qomat kamit, belum baca. Menurut Syafi'iyah, namanya bacaan sholat ya harus kedengaran. Yang kedua, muwalatul qiraah. Kalau fasalaha bifasili sukutin tawilin au dzikrin akhar batalat wa wajaba an yu'ida. Jadi harus berkesinambungan.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggak boleh ada jeda. Diam dulu, mikir, nggak tahu mikir apa gitu. Atau ditambahi dengan bacaan zikir di tengah-tengahnya, nggak boleh. Batalat. Batalat qiraatu tasyahud. Wa wajaba an yu'id. Diulangi lagi dari awal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seperti itu, nggak boleh ada jeda yang panjang. Kalau sekedar menghela nafas, bersin, batuk, enggak. Itu bukan jeda lama. Langsung diteruskan, enggak masalah. Yang ketiga, an yaqra'at tasyahhuda wa huwa qa'id. Illa an yakuna ma'dzuran fayajuzu qira'atuhu 'alal kaifiyatil mungkin. Membaca tasyahudnya, tahiyat akhir itu dalam kondisi duduk. Duduk. Kenapa? Memang itu rukun yang ada di duduk, bukan berdiri. Kecuali bagi ma'dzur. Kecuali bagi yang ada uzur, ada alasan, mungkin karena sakit, nggak bisa duduk, ya silahkan. Semampunya ya, semampunya, namanya juga sholat. Semampunya, kalau nggak bisa berdiri suruh duduk, nggak bisa duduk suruh berbaring. Yang normal, wajib baca tasyahud dalam kondisi duduk. Kemudian, yang keempat, an yakuna bil lughatil arabiyyah. Harus dengan bahasa Arab. Fa in ajaza bil arabiyyati turjima wa ata bihi bi ayyi lughatin syaa wa wajaba alaihi ta'allum. Harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, belum hafal, disuruh nerjemahin. Baca terjemahannya. Sementara tapi ya, sementara. Setelah itu sambil terus belajar menghafalkan tahiyat. Jadi yang rukun-rukun ini wajib dengan bahasa Arab. Takbir bahasa Arab, Al-Fatihah bahasa Arab. Terus tasyahud juga bahasa Arab. Enggak bisa sementara waktu boleh diterjemahkan. Namun harus tetap belajar yang bahasa Arabnya. Kalau sudah bisa enggak boleh lagi pakai terjemah. Yang selanjutnya 1 2 3 4 5. Yang kelima, mura'atul makhariji wasyaddad. Diperhatikan makhraj dan tasdid-tasdidnya. Sifatnya mah enggak. Sifat-sifat hurufnya. Makhraj lah terutama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi tasdid-tasdidnya, makhraj hurufnya disuruh tepat, disuruh pas. Kenapa? Ini bagian dari rukun. Seperti surat Al-Fatihah juga tasdid-tasdidnya, makhraj-makhrajnya harus pas. Di sini juga harus pas karena sama-sama rukun. Karenanya dulu kami saat masih belajar ya, di pesantren Lirboyo, disuruh setoran ke kiai. Setoran dulu. Fatihahnya disetorin, tahiyatnya juga disetorkan ke kiai, dengar. Oh, udah benar gitu. Ya. Jadi baca tahiyat, baca tasyahud akhir harus dengan tasdid-tasdidnya, makhrajnya juga tepat. Baik. Kemudian yang keenam, tartibu kalimatihi hasban nassil warid. Urutan kalimat yang kita baca harus sesuai dengan yang ada. Jadi ya mulainya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus, enggak boleh. Kenapa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana aku salat. Dan Rasulullah mengajarkan tahiyatnya seperti ini.
Karenanya tidak boleh dibalik-balik. Yang belakangan ya belakangan, yang duluan duluan, jangan duluan dibelakangin, belakangan diduluin, tidak boleh. Sama-sama rukun seperti surat Al-Fatihah. Paham ya? Halo? Paham, baik. Selanjutnya, yang ke-11, tadi udah 8, 9, 10, sekarang 11. As-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhudil akhir, membaca sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tahiyat akhir. Hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ini cara dalilnya menurut ulama Syafi'iyah. Li'annal ulama ajma' ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan salam. Al aslu fil amri al wujub. Hukum asal perintah itu untuk wajib. Ada spidol kecil satu sub? Nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu. Sallu itu fi'il amr, perintah. Perintah berarti wajib. Hukum asal perintah menurut jumhur usuliyin termasuk Syafi'iyah, kalau ada teks perintah hukum asalnya wajib. Itu salah satu pendapat di usul fikih. Nah, berarti sholawat itu hukumnya wajib. Uniknya, seluruh ulama ijma' bahwasanya membaca sholawat di luar sholat tidak wajib, sunnah. Kata ulama Syafi'iyah seperti itu. Di luar sholat, seluruh ulama ijma' baca sholawat hukumnya tidak wajib. Tidak wajib di luar sholat. Berarti kan ini harus ada wajibnya. Wajibnya di mana? Kalau di luar sholat nggak wajib, berarti ya ta'ayyanul wujub dakhilas sholat. Berarti wajibnya harus di dalam sholat gitu. Karena kalau di luar sholat udah sepakat nggak wajib, sunnah. Padahal perintah itu wajib hukum asalnya. Ya wis, berarti wajibnya kapan? Di dalam sholat. Mudeng. Itu dalilnya. Makanya harus baca sholawat. Menurut ulama Syafi'iyah harus membaca sholawat. Itu dalilnya. Nah, sholawatnya bagaimana? Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal sholawat ya. Ayu sighatin kanat. Dengan redaksi apapun, yang penting sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Minimal itu boleh. Sempurnanya yang paling bagus sholawat adalah sholawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang paling sempurna dalam sholat, baca sholawat Ibrahimiyah. Paham sampai sini? Boleh tidak ditambahkan kata Sayyidina? Boleh. Tanpa Sayyidina udah sunnah, udah sah. Ditambahkan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, itu sunnah wa ziyadah. Sunnah plus. Plus apa? Plus sunnah yang lain. Plus adab, plus beradab kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyidu waladi Adam.
Dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Muslim dan lain-lain, Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ini adalah sayyidnya anak Adam. Sayyid itu apa? Ada yang tahu sayyid? Hah? Junjungan. Junjungan atau pemimpin. Sayyid itu maksudnya junjungan atau pemimpin atau yang mulia, yang dimuliakan. Sayyid. Jadi Rasul memang sayyid. Bahkan anak-anak Rasul juga disebut sayyid. Ibni hada sayyid, gitu. Kata baginda Nabi, ini cucuku ini adalah sayyid. Jadi sebagian memanggil para habaib gitu dengan sayyid untuk menghormati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sayyid ibni hada sayyid. Boleh, sunnah. Jadi menambahkan kalimat sayyidina itu boleh. Karena memang dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah junjungan, pimpinan anak Adam. Sampean anak Adam bukan? Bukan. Anak Nabi Nuh. Lah Nabi Nuh anak siapa? Anak Nabi iya, maksudnya keturunan Nabi Adam. Kan gitu toh? Baik. Paham ya? Terus kemudian wasyurutuha yushtaratu fiha mura'atul umurit tahdiyah. Karena sholawat ini wajib, maka ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama, an yusmi'a biha nafsahu idza kana mu'tadila sam'i. Lagi-lagi harus kedengeran diri sendiri jika pendengarannya normal. Beda kalau udah sepuh ya nggak masalah. Ini yang masih normal. Jangan kencang-kencang, jangan ganggu kanan kiri. Kemudian yang kedua, antakuna bilafdi Muhammad au bilafdi Rasul au Nabi. Falau qala ala Ahmad masalan lam tujzi. Harus memakai Nabi kalimat Muhammad atau Rasul atau Nabi. Assalamu ala Rasul atau assalamu ala Nabi. Kalau kalimat Ahmada lam tujzi enggak boleh. Meskipun itu nama Rasul. Karena nama yang lebih masyhur adalah nama Muhammad. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan Allahumma sholli ala Ahmad. Pakai Muhammad atau Nabi atau Rasul. Malah boleh. Kemudian yang ketiga, antakuna bil arabiyah. Lagi-lagi dengan bahasa Arab. Sholawat itu harus dengan bahasa Arab. Kenapa? Wajib. Bagian dari wajib. Rasul mengajarkannya dengan bahasa Arab. Fa in ajaza anha bil arabiyyati turjima wa ata bi ma'naha bi ayyi lughatin syaa wa wajaba alaihi an yubadira ila ta'allumi in amkanahu dzalik. Belum bisa terjemahkan dengan bahasa, mungkin bahasa komunikasinya bebas. Tapi setelah sholat harus belajar lagi, secepatnya belajar. Sudah bisa dengan bahasa Arab, tinggalkan bahasa yang terjemahan tadi untuk salawat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah at-tartibu fi sighatis shalah. Wa tartibu bainahuma wa bainat tasyahudi fala yasihu taqdimus sholati ala tasyahud. Jadi urutannya juga harus pas. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jangan Muhammad Allahumma sholli alaih, gak gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan tidak boleh sholawat duluan baru tahiyat. Tahiyat dulu baru sholawat. Jika dibalik salawat dulu baru tahiyat, tidak sah tahiyatnya, disuruh ngulangi dari awal lagi. Halo, sampai sini paham? Paham ya? Baik. Terus kemudian yang ke-12, rukun yang ke-12 adalah salam yang pertama. Rasulullah bersabda, "Miftahus salati at-tahur."
Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha taslim, wa tahliluha taslim. Kunci pembuka sholat adalah bersuci, berwudu, mandi, itu pembuka. Ihramnya, tahrimnya dengan cara takbir. Tahallulnya dengan cara taslim, salam. Nah, taslim sini disebutkan taslim mutlak. Enggak disebutkan dua, enggak, taslim mutlak. Orang kalau sudah salam sekali sudah disebut salam. Karenanya saya ingat saya Ibnul Mundir dari kitab Al-Mu'tamad atau di Majmu' dinukil bahwasanya seluruh ulama sepakat orang yang sudah salam sekali itu berarti sudah menyelesaikan sholat. Jadi yang wajib adalah salam pertama. Tapi sempurnanya dengan salam kedua, 2 kali salam. Imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sebaiknya tunggu. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika salam ini sebenarnya ada sunnah untuk keluar dari sholat. Sunnah di hatinya ada niat keluar dari sholat, tapi sulit diterapkan. Kata ulama Syafi'iyah, ini kalau sampai ada niat keluar dari sholat sebelum salam, batal sholatnya. Gitu. Kalau setelah salam baru niat keluar dari sholat, nggak dapat pahalanya. Yang dapat pas bareng itu niat keluar. Jadi wis gak usah juga nggak apa-apa daripada kesulitan. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi, sampai kelihatan pipi. Sambil bergerak, sambil mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sambil gerak, sambil mengucap salam. Ya, dengan ini berarti sudah selesai. Tinggal rukun yang terakhir. Apa itu? Tartibu hadhil arkani hasba wurudiha. Mengurutkan rukun-rukun ini sesuai urutannya. Yang pertama apa? Apa kemarin? Niat sambil takbir. Yang kedua takbir. Malah yang pertama kali berdiri dulu ya. Berdiri bagian urut. Nah, sholat tahu-tahu tahiyat akhir. Boleh? Enggak boleh. Ya, Rasulullah kan sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku, sholat tata caranya lihat aku. Dan ketika ngajarkan sahabat juga, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu sholat, berdiri untuk sholat, fakabbir, maka takbirlah, urut oleh Rasul. Dan bacalah Quran, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Nah, jadi harus berurutan. Nah, dengan ini sudah selesai rukun-rukun sholat. Ada berapa? 13. Ada ngitung 14 di ulama Syafi'iyah, nanti menjadikan yang nomor 14 tumakninah pada setiap rukun. Nah, ini tumakninah sudah kita jelaskan, pada tiap poin-poin rukunnya harus ada tumakninah. Wallahu a'lam bishawab.